Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Bahan Pakan dan Nutrisi Ternak Dasar dengan saya Salma Aprilia Dewi Utami dengan NPM 20061024006 dan rekan-rekan saya yaitu Ilham Ramdhani Ainun Majid dengan NPM 2006102404019 dan Raihan Ahmad Abdurrahman dengan NPM 2006102404031. Di sini kami akan menjelaskan tentang tepung daging, tepung ikan, bungkil kedelai, dan yang terakhir yaitu biji rami. Tepung daging atau meat bone meal adalah bahan pakan yang dibuat dari limbah hasil pemotongan hewan seperti daging dan tulang. MBM merupakan sumber protein dan mineral yang baik untuk pakan ternak dengan memiliki harga sebesar Rp11.000. Menurut National Research Council atau NRC dari Amerika Serikat, tepung daging termasuk dalam kelas pakan nomor 5 dengan sumber protein yang tinggi. Tepung daging sendiri memiliki kandungan protein kasar sebesar 48-52%, abu sebesar 33-35%, lemak kasar sebesar 8-12%, serat kasar sebesar 1-3%, dan air sebesar 4-7%. Selain mengandung nutrisi, tepung daging juga mengandung antinutrisi. Antinutrisi adalah senyawa alami dalam pakan yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Antinutrisi yang terkandung dalam tepung daging adalah tanin, asam fitat, saponin, dan inhibitor protease. Tepung daging sendiri memiliki bahan baku yaitu dari daging yang sudah tidak dikonsumsi kembali lalu dihancurkan menjadi potong-potongan kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, dimasak atau dipanaskan untuk menguapkan air dan memisahkan lemak. Selanjutnya, daging yang telah terbebas dari air atau telah kering digiling untuk dijadikan tepung. Batas penggunaan MBM pada pakan tidak boleh lebih dari 0,1% sampai 0,3% dari total bahan pakan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 471/KPTS/OT 210/V/2002, pemberian MBM atau meat bone meal pada sapi sebaiknya tidak digunakan, terutama sebagai bahan campuran pakan ruminansia, karena risiko kontaminasi penyakit bovine spongiform atau BSE atau bisa disebut juga sapi gila. MBM memang memiliki kandungan protein tinggi, namun penggunaan pada ruminansia dapat menyebabkan risiko penyakit. Untuk unggas, penggunaan MBM masih diizinkan menurut livestock. Selanjutnya ada tepung ikan. Tepung ikan merupakan bahan pakan hewani yang dihasilkan dari ikan yang dikeringkan dan digiling. Ini adalah salah satu sumber protein berkualitas tinggi yang sangat penting dalam ransum, terutama untuk unggas, ikan, serta hewan muda. Kandungan nutrisinya mencakup protein kasar sekitar 60-72%, tergantung jenis ikan serta proses pengolahannya. Protein ini sangat mudah dicerna serta memiliki asam amino yang lengkap. Lalu lemak kasar berkisar antara 5-12%, yang juga bisa menjadi sumber energi tambahan. Kadar abu sekitar 15-25%, mencerminkan kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor yang tinggi. Kadar air mencakup hanya 7-10%, yang membuatnya awet dan tidak mudah rusak. Energi metabolisme juga mencapai 3.000 hingga 3.500 kalori per kilogram, tergolong tinggi dan sangat cocok untuk kebutuhan energi ternak. Dengan kandungan tersebut, tepung ikan sangat baik untuk menunjang pertumbuhan, percepatan bobot, hingga memperbaiki efisiensi pakan ternak. Selanjutnya ada biji rami atau flaxseed. Biji rami merupakan bahan pakan nabati yang kaya akan nutrisi penting, terutama asam lemak omega 3, dan sering digunakan untuk memperbaiki profil lemak pada produk ternak. Kandungannya antara lain protein kasar sekitar 18-25%, cukup tinggi untuk ukuran bahan pakan nabati. Lalu ada kandungan lemak kasar yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 35-45%, dan sebagian besar merupakan lemak tak jenuh yang sangat sehat, terutama alpha-linoleic acid. Lalu kadar abu umumnya sekitar 3-5%, menunjukkan kadar mineralnya. Kandungan air sekitar 6-8%, tergolong rendah dan aman untuk penyimpanan jangka panjang.
Energi metabolisme juga bisa mencapai 4.000 kalori per kilogram, menjadikan biji rami sebagai sumber energi padat. Selain untuk sumber energi dan protein, biji rami juga memberikan manfaat tambahan seperti memperbaiki kesehatan saluran pencernaan dan meningkatkan kandungan omega 3 pada produk ternak seperti telur dan daging. Bungkil kedelai atau glycine match merupakan salah satu bahan pakan ternak yang tergolong dalam kelas sumber protein nabati. Bahan ini berasal dari ampas sisa ekstraksi minyak kedelai dan banyak digunakan dalam formulasi ransum karena kandungan nutrisinya yang tinggi. Secara umum, bungkil kedelai mengandung protein kasar antara 44 hingga 48%, lemak sekitar 1-2%, dan serat kasar 3-7%. Selain itu, bungkil kedelai juga kaya akan asam amino esensial, terutama lisin dan metionin yang penting untuk pertumbuhan ternak. Meski demikian, bungkil kedelai mengandung beberapa senyawa antinutrisi seperti trypsin inhibitor, oligosakarida, dan faktor alergi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan termal atau pemanasan toasting untuk menurunkan kadar antinutrisi tersebut sebelum diberikan kepada ternak. Batas penggunaannya dalam ransum ternak bervariasi. Untuk unggas disarankan maksimal 30-35% dari total ransum, dan untuk ikan maksimal 25-30% tergantung jenis ikan. Sedangkan untuk ruminansia dapat digunakan dalam jumlah lebih tinggi karena proses fermentasi di rumen membantu menetralkan antinutrisi. Dalam hal pengelolaan, bungkil kedelai harus disimpan di tempat yang kering, berventilasi baik, dan terhindar dari hama agar kualitas nutrisinya tetap terjaga. Harga bungkil kedelai di pasaran cukup fluktuatif, tergantung kondisi impor dan pasokan kedelai, dengan kisaran antara 7.000 hingga 9.500 per kilogram. Jadi, dari keempat bahan pakan yang telah dibahas, bisa kita simpulkan bahwa biji rami, bungkil kedelai, tepung daging, dan tepung ikan merupakan sumber protein yang sangat penting dalam ransum ternak. Biji rami kaya akan asam lemak omega 3 dan serat, cocok untuk mendukung kesehatan ternak. Bungkil kedelai dikenal sebagai sumber protein nabati dengan kualitas tinggi dan mudah dicerna. Tepung daging menyediakan protein hewani dan mineral penting seperti fosfor. Sementara tepung ikan unggul dalam kandungan asam amino esensial dan sangat baik untuk pertumbuhan ternak. Dengan memahami karakteristik masing-masing bahan, kita bisa menyusun pakan yang seimbang, efisien, dan sesuai kebutuhan nutrisi hewan ternak. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang bahan pakan ternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.